Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwafiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali shalih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kajian tafsir kita insyaallah taala akan memasuki awal surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara adalah termasuk surah yang makkiyah, yaitu surah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Karena itu surah Asy-Syu'ara pembicaraan yang terbesar adalah terkait dengan permasalahan-permasalahan tauhid dan penetapan tauhid. Adapun jumlah ayatnya adalah 227 ayat. Jumlah ayatnya adalah mi'atan wa isrun wa sab'u ayat. 227 ayat. Dinamakan dengan surah Syu'ara karena di dalam ayat ini disebutkan lafaz asy-syu'ara yang ia merupakan bentuk plural dari kata asyair. Syair ini tukang penyair, jamaknya adalah asy-syu'ara. Bentuk tunggalnya adalah syair, kemudian bentuk jamaknya atau pluralnya adalah asy-syu'ara. Ini para penyair. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Syu'ara akan menyebutkan sifat-sifat dari penyair dan juga siapa yang mengikuti penyair. Karena itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang penyair, dan juga apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah syair. Bahkan tidak layak sama sekali jika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang penyair. Inilah kenapa surah Syu'ara ini dinamakan dengan surah Asy-Syu'ara. Kita mulai kajian kita. Kita mulai dari ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin mim. Ta sin mim ini adalah huruf muqatta'ah sebagai awal dari surah Asy-Syu'ara. Maknanya wallahu a'lam bi muradihi. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang maksud dan makna dari
ayat ini. Namun ayat yang seperti ini sebagaimana ayat yang lainnya yang terdiri dari huruf muqatta'ah, ada maghzanya, ada tujuannya yang dijelaskan oleh sebagian ulama ahli tafsir, yaitu untuk menjelaskan i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Artinya Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga orang-orang Arab yang mereka memiliki bahasa Arab yang fasih dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, huruf-hurufnya mereka mengenalnya, kemudian kata-katanya satu persatunya mereka mengenalnya, kalimat-kalimatnya mereka mengenalnya, susunannya ketika telah menjadi sebuah kalam yang sempurna, ini pun mereka mengenalnya dengan baik. Namun demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala menantang mereka agar mendatangkan satu surah yang semisal Al-Qur'anul Karim, sama sekali mereka tidak bisa mendatangkan surah yang semisal yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran adalah mukjizat yang agung yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bahwasannya risalah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau diambil dari orang-orang yang sebelumnya, atau diambil dari orang lain. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tilka ayatul kitabil mubin. Tilka itu adalah ayatul kitabil mubin, ayat-ayat kitab al-mubin, kitab yang al-mubin, yang terang. Terang apanya? Terang kemukjizatannya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir Arab pada waktu itu untuk menandingi Al-Qur'an, mereka tidak mampu untuk menandinginya. Kemudian juga terang sihatu annahu min indillahi subhanahu wa ta'ala, terang kebenarannya bahwasanya Al-Qur'an adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga terang hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, sehingga ketika Al-Qur'an itu menjelaskan suatu hukum, maka tidaklah meninggalkan keraguan sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah hudan lil muttaqin, yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la raiba fih, yang tidak ada apa? Keraguannya sama sekali. Tilka ayatul kitabil mubin la'allaka bakhi'un nafsaka, la'allaka, barangkali engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakhi'un qatilun, engkau akan membunuh nafsaka, dirimu. Karena apa? Karena sedih terhadap kaumnya yang menolak risalah yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
dari sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat jelas kebenarannya. Alla yakunu mu'minin, alla yakunu bahwasannya la yakunu tidaklah mereka mukminin menjadi orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam barangkali akan membunuh dirinya karena mereka tidak mau beriman terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna sya, jika kami menghendaki, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, nunazzil alaihim minas sama, kami akan turunkan alaihim atas mereka minas samai dari langit ayatan, ayat yang mereka minta agar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, seperti yang sudah kita pelajari dalam surah yang sebelumnya. Mereka meminta berbagai macam ayat, mereka meminta berbagai macam kemukjizatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'anul Karim. Dan bahkan juga mereka menantang pula, kalau seandainya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, maka fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Itu kata mereka, turunkan hujan dari langit. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ayat yang mereka pinta tersebut. Fadallat ay fatadillu, kemudian akan menjadilah a'naquhum ay ru'usuhum, a'naquhum yani anak mereka, leher mereka, laha khadi'in, laha terhadap ayat tersebut, khadi'ina ay munqadin, mereka dalam keadaan tunduk, patuh, ya, dan dalam keadaan terhina. Ya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut, maka akhirnya kemudian mereka beriman. Namun pada saat itu keimanan mereka ini tidak berguna, karena keimanan mereka itu bukanlah iman yang ikhtiari, tetapi imannya adalah iman yang sifatnya adalah ittirari, ya. Iman yang sifatnya adalah al-qahri, sehingga tidaklah bermanfaat bagi mereka. Wa ma ya'tihim min dzikrin, dan tidaklah datang min dzikrin dari suatu peringatan, minar rahmani dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rahmat, dengan rahmat yang sangat luas yang mencakup seluruh hambanya, muhdatsin yang baru. Tidaklah datang kepada mereka peringatan yang baru dari Al-Qur'anul Karim, illa kanu anhu mu'ridin, illa melainkan kanu mereka anhu darinya, dari zikrin muhdatsin tersebut, mu'ridin mereka berpaling. Maksudnya wa ma yujaddidu lahumullahu biwahyihi mau'izatan wa tadhkiran illa jaddatu i'radan anhu wa kufra bihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memperbarui wahyu yang diturunkan kepada mereka sebagai nasihat, sebagai peringatan bagi mereka, melainkan akan baru pula tindakan berpalingnya mereka dan kufurnya mereka terhadap peringatan tersebut. Jadi setiap kali ada ayat yang baru yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nasihat kepada mereka, yang memberikan peringatan kepada mereka, tidaklah hal itu menambah kepada mereka kecuali semakin berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Inilah sikap
dan inilah sifat dari orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala kisahkan hal ini agar jangan sampai kita memiliki sifat yang menyerupai sifat mereka. Faqad kadzdzabu, maka sungguh mereka telah mendustakan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ajaran yang dibawanya. Fasayatihim, maka akan datang kepada mereka amba'u, berita-berita makanu, apa yang mereka dahulu bihi dengannya yastahziun, mereka mengolok-olok. Artinya di yaumul kiamah nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka perolok-olokkan ketika mereka di dunia. Apa yang mereka mengejeknya, mengolok-oloknya, apa yang mereka tidak mengimaninya, apa yang mereka tertawakan dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada mereka akan dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khabar di sini adalah khabar yang berupa ditahqiqkannya, diwujudkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman, mereka akan benar-benar mendapatkan janji kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir mereka akan benar-benar mendapatkan janji yang berupa siksa yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir, awalam yarau, tidakkah mereka melihat ilal ardi, ke dunia ini, kam ambatna, betapa banyaknya kami telah menumbuhkan, fiha, di dunia, min kulli zaujin karim, min kulli zaujin, dari setiap pasangan dari tumbuh-tumbuhan, karimin, yang karim, yang mulia, mahmudin kasiril manfaati, yang dia itu mulia, terpuji, yang banyak manfaatnya, yang manusia memakan dari tumbuhan tersebut. Demikian juga binatang-binatang. Inna fi dzalika laayatan, inna fi dzalika, inna sesungguhnya fi dzalika, dalam hal itu, laayatan, sungguh terdapat ayat, terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, wa ma kana, dan tidaklah ada, aktsaruhum, kebanyakan mereka, mu'minina, mereka beriman. Tidaklah kebanyakan mereka beriman, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menampakkan ayat syariahnya dan kemudian juga menampakkan ayat-ayat kauniyahnya yang bisa mereka lihat secara langsung dengan menggunakan mata kepala mereka, yang mereka bisa merasakannya, yang mereka bisa menginderanya. Ini mereka bisa menginderanya dengan baik, namun semuanya itu tidak bisa mengantarkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan betapa kerasnya hati mereka dan betapa kerasnya penentangan mereka kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal iyadu billah. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu, lahuwal azizu, sungguh Tuhanmu al-azizu, maha perkasa, maha perkasa, sehingga Allah SWT mampu untuk mengazab dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT terhadap orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, lagi maha pemberi
rahmat terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang beriman. Setiap ada kalimat Ar-Rahman dan kemudian Ar-Rahim, maka hendaknya kita selalu mengingatnya bahwa Ar-Rahman ini adalah maknanya adalah zat yang maha pemberi rahmat dengan rahmat yang sangat luas, ya. Sehingga rahmat tersebut didapatkan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Adapun Rahim ini adalah rahmat yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang yang beriman. Wa idznada, dan ingatlah ketika nada Rabbuka, ketika Tuhanmu menyeru Musa kepada Nabiullah Musa. Ani'ti, apa seruannya itu? An di sini tafsiriyah, i'ti, datangilah qaumadz zalimin. Al-qaumadz zalimin, kaum yang zalim, yakni Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka adalah orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri dengan kufur terhadap risalah yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, dan juga mengingkari nubuwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan juga mereka mendolimi kaum Bani Israel dengan menjadikan mereka sebagai budak, dan kemudian juga mereka membunuh anak laki-laki dari kalangan kaum Bani Israel. Wa idz nada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin, kaum Fir'aun. Yang dimaksudkan dengan kaum yang zalim tersebut adalah kaumnya Fir'aun. Ala yattaqun, tidakkah mereka mau bertakwa? Yani perintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kedzaliman terhadap diri mereka sendiri dan kedzaliman kepada orang lain dari kalangan kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, qala rabbi, qala Nabi Musa, rabbi, wahai Tuhanku, inni akhafu ayyukadzibun. Inni, sesungguhnya aku, akhafu, saya takut, ayyukadzibun, mereka akan mendustakanku, wa yadhiqu sadri, dan akan sempit dadaku, ai bitakdzibihim iyaya, dengan sebab pendustaan mereka kepada diriku. Wala yantaliqu lisani, wala yantaliqu, dan tidaklah lancar lisani, lisanku, ya ketika berbicara. Fa arsil ila Harun, maka utuslah malaikat Jibril ila Harun, kepada Nabiullah Harun. Di dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Harun saudaranya ini dijadikan sebagai wazirnya, sebagai pembantunya dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian beliau mengadukan perkaranya. Kenapa beliau takut untuk didustakan? Ya. Kemudian beliau meminta agar saudaranya Harun ini pun diperserikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nubuwah bersama beliau. Walahum alayya dzambun, dan walahum alayya dzambun, dan saya memiliki dosa. Saya memiliki dosa kepada mereka. Fa akhafu ayyaktulun, fa akhafu, maka saya takut, ayyaktulun, mereka akan membunuhku. Ya, saya takut mereka akan membunuhku. Dosa yang dimaksudkan di sini adalah ketika beliau masih berada di kerajaannya Fir'aun. Pada waktu itu ada orang Bani Israel yang meminta tolong kepada Nabiullah Musa alaihissalam agar
ya dibantu untuk mengalahkan seorang dari Kipti dari kaumnya Fir'aun, yang akhirnya kemudian orang Kipti tersebut dipukul oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam sehingga kemudian meninggal dunia. Itulah dosa yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Fa akhafu ayaktulun. Qala, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Qala, Allah Ta'ala berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Nah, sekali-kali tidak, yakni mereka tidak akan bisa untuk membunuhmu. Fadhhaba, maka pergilah kalian berdua bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. Dengan membawa ayat-ayat kami, yakni mukjizat kami yang telah kami berikan kepada engkau wahai Musa. Inna ma'akum, inna sesungguhnya kami ma'akum bersama kalian mustami'un, dalam keadaan mustami'un, dalam keadaan kami mendengarkan apa yang kalian ucapkan dan juga yang diucapkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi dan juga akan memberikan pertolongan kepada Nabiullah Musa dan juga Nabiullah Harun dalam berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Fa'tiya Fir'auna, datangilah Fir'aun oleh kalian berdua. Fakula, kemudian katakan, inna rasulu rabbil alamin, sesungguhnya kami adalah utusan Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. An arsil, yaitu ya, apa yang kami diutus dengannya, arsil, ya, lepaskanlah, ma'ana bersama kami Bani Israel, kaum Bani Israel, lepaskan kaum Bani Israel dari kekejaman kalian, biarkan mereka bersama kami berdua. Qala, berkata Fir'aun, alam nurabbika fina walida, alam nurabbika, tidakkah kami mentarbiah kamu, merawat kamu wahai Musa, fina, di tengah-tengah kami, walidan, dalam keadaan kamu masih kecil, kamu tinggal di istana bersama kami. Ya, seperti yang sudah kita maklumi bersama bahwa Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ya, ketika terlahir di muka bumi ini adalah pada masa Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh anak-anak kecil dari kalangan kaum Bani Israel, sehingga kemudian seluruh bayi yang terlahir yang laki-laki dari kalangan kaum Israel ini dibunuh, sehingga kemudian ada usulan, karena mereka itu diperbudak, kemudian ada usulan dari sebagian kaumnya Fir'aun, jangan Bani Israel ini dibunuh, setiap bayi lahir itu dibunuh, tapi biarkan setahun mereka tidak dibunuh, biarkan setahun untuk dibunuh. Jadi akhirnya kemudian setahun dibunuh, setahun tidak dibunuh. Dikisahkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ini dilahirkan oleh ibunya pada tahun yang Fir'aun memerintahkan untuk membunuh anak-anak kaum Bani Israel. Namun Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid. Allah Subhanahu wa taala mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan tidak ada yang kemudian mampu menolak apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ketika seorang bermakar kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada yang mampu menolak ketika Allah SWT bermakar kepada mereka. Ketika seseorang itu bermakar kepada agama Allah, maka tidak ada yang mampu menolak makar Allah SWT kepada orang yang bermakar terhadap agama Allah SWT tersebut. Di saat seperti itu, ya, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah SWT, bahkan hidup dan berkembang, ya, dengan bagus di istananya Fir'aun yang memerintahkan untuk membunuh anak-anak kaum Bani
Bani Israel. Ya, tidak masuk apa? Dalam perhitungan akal kita. Ya, tidak masuk dalam perhitungan akal kita. Karena itu segala sesuatu jangan hanya sekedar selalu kita nilai dengan menggunakan akal kita. Ya. Kadang akal kita tidak bisa menjangkau. Ya. Terutama hal yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin, dan engkau tinggal fina di tengah-tengah kami min umurika dari umurmu sinina beberapa tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun. Wallahu a'lam. Wa fa'alta fa'lataka, dan engkau telah mengerjakan fa'lataka perbuatanmu, alladzi fa'alta yang kau mengerjakan, yakni beliau membunuh orang Qibti sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta minal kafirin, dan engkau minal kafirin termasuk golongan orang-orang yang kufur. Perkataan kufur di sini para ulama tafsir menjelaskan bahwa maknanya ada dua. Yang pertama adalah kufur terhadap kenikmatan. Kufur terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Fir'aun kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Artinya berarti Nabi Musa menjadi orang yang durhaka kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kemudian yang kedua adalah kufur di sini maksudnya adalah berada di dalam millah kufriyah, berada di dalam agama kekufuran yang Fir'aun dan bala tentaranya berada di atasnya, yang kemudian setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Nabi Harun diangkat sebagai nabi dan rasul, maka agama yang dipeluk oleh Fir'aun dan kaumnya dan juga agama yang asalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini berada di dalamnya, ini dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam setelah itu sebagai agama kekufuran. Nah, namun ini adalah perkataan ini apabila penafsirannya adalah penafsiran yang kedua, ini adalah merupakan tuduhan Fir'aun kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Karena sama sekali Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak berada di dalam agama Fir'aun dan bala tentaranya ketika beliau masih kecil berada dalam asuhan Fir'aun. Ini tidak berada dalam agamanya. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.